Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini materinya adalah menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi. Dalam pembelajaran ini, tujuan yang diharapkan: 1. Mengidentifikasi jenis buku fiksi dan non-fiksi. 2. Menentukan unsur-unsur pembangun buku fiksi dan non-fiksi. Yang 3, menjelaskan peta konsep, garis alur, rangkuman buku-buku fiksi dan non-fiksi. Yuk, identifikasi unsur buku fiksi dan non-fiksi. Anakku sekalian, buku fiksi yang dimaksudkan merupakan buku yang berisi cerita, sifatnya imajinatif, tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya, dan tidak perlu dipertanggungjawabkan karena ide ceritanya berasal dari khayalan atau imajinasi penulis. Contoh dari buku fiksi yaitu berupa cerpen, novel, roman, dongeng, mitos, fabel, dan sebagainya. Sedangkan buku non-fiksi yaitu merupakan buku yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Dalam buku non-fiksi membutuhkan pengamatan dan data dalam pembuatannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan isinya. Adapun contoh dari buku non-fiksi berupa biografi, buku pelajaran, ensiklopedia, kamus, jurnal, literatur, dan sebagainya. Bagaimana perbedaan buku fiksi dan non-fiksi dari aspek bahasa? Buku fiksi, bahasa yang digunakan biasanya berupa bahasa kiasan atau konotatif. Jadi, pembaca diajak untuk masuk ke dalam buku cerita itu dengan bahasa yang tidak biasanya. Buku fiksi dibuat berdasarkan hasil imajinasi atau khayalan dari pengarangnya. Sedangkan buku non-fiksi, bahasa yang digunakan biasanya berupa bahasa denotatif atau bahasa yang sebenarnya. Jadi, pembaca dapat langsung memahami maksud dari isi buku tersebut. Buku non-fiksi dibuat berdasarkan pengamatan dan data, maka isi dari buku tersebut harus memiliki fakta-fakta. Oleh karena itu, buku non-fiksi ini sering dijadikan sumber informasi oleh para pembaca. Anakku sekalian, unsur-unsur pembangun buku fiksi dan non-fiksi. Dari buku fiksi, yaitu yang dibahas, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Sedangkan buku non-fiksi yaitu unsur pembangunnya berupa unsur-unsur buku non-fiksi. Dengan penjelasannya, unsur-unsur pembangun buku fiksi. Yang pertama, unsur intrinsik itu dapat berupa tema, latar, alur, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik meliputi bahasa, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai karya sastra. Sedangkan unsur-unsur pembangun non-fiksi meliputi prakata, daftar isi, pendahuluan, isi, penutup atau simpulan,
dan daftar pustaka. Anak-anak sekalian, pada bagian yang ketiga yaitu peta konsep atau garis alur atau rangkuman buku fiksi dan non-fiksi. Dengan penjelasannya, peta pikiran dari buku fiksi itu harus memuat bagian-bagian, yaitu pengenalan cerita, penyajian peristiwa terjadinya konflik, penyelesaian konflik, serta penutup. Sinopsis merupakan bentuk yang sangat ringkas dari karya sastra. Dengan langkah-langkah menyusun sinopsis, yaitu membaca cerita, menyusun alur, mengutamakan aspek persuasif, dan dibuat menarik. Sedangkan ringkasan, itu dimaksudkan adalah hasil meringkas atau ikhtisar atau singkatan cerita. Dengan langkah-langkah menyusun ringkasan, yaitu membaca dengan gagasan utama, menyusun ringkasan sementara, membaca ringkasan sementara, menghitung jumlah kata dalam ringkasan, serta menulis ringkasan jadi. Demikianlah anak-anak dalam pembelajaran menelaah buku fiksi dan non-fiksi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.